Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi untuk dalam mata pelajaran ekonomi. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu mengenai alat pembayaran tunai uang. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mendeskripsikan sejarah uang, yang kedua menjelaskan pengertian uang, yang ketiga mengidentifikasi syarat, fungsi, dan jenis uang. Baiklah, kita mulai saja. Sejarah uang. Sejarah uang ini dimulai pada ketika manusia itu hidup berpindah-pindah dan bergantung dengan alam. Pada masa ini, manusia itu sangat bergantung dengan alam, baik dengan cara bercocok tanam maupun dengan cara beternak. Yang kedua itu kehidupan manusia secara barter karena semakin banyaknya kebutuhan manusia. Artinya, barter ini adalah tukar-menukar barang. Misalnya si A butuh jagung, misalnya si B butuh gandum, maka antara A dengan si B ini melakukan tukar-menukar barang agar pemenuhan kebutuhannya tercapai. Yang ketiga itu pemikiran manusia itu semakin hari semakin bertambah, maka kehidupan manusia itu menjadikan suatu benda menjadi alat tukar-menukar, misalnya kulit kerang, jagung, batu, besi, emas, dan logam sebagai alat tukar-menukar. Kemudian pada masa manusia mulai menggunakan satu alat tukar-menukar yaitu berupa logam yang ukurannya dan bentuknya lebih praktis. Jika bakal uang yang kita gunakan saat ini berasal dari alat tukar logam. Dengan adanya alat tukar logam ini, bahwa manusia itu sian berpikir bagaimana caranya membuat uang itu yang lebih praktis dan disukai oleh banyak orang. Jadi, apa sih sebenarnya uang? Apa sih sebenarnya uang? Uang adalah alat yang diterima untuk melakukan tukar-menukar atau transaksi. Syarat uang? Apa saja syarat-syarat uang? Yang pertama itu disukai oleh umum, artinya benda tersebut dapat diterima secara umum dan bisa digunakan sebagai alat tukar-menukar atau sebagai alat pembayaran maupun sebagai alat penimbun kekayaan. Yang kedua itu mudah disimpan, artinya benda tersebut bisa disimpan dan tidak menyulitkan bagi para penggunanya. Yang ketiga itu mudah dibawa, artinya benda tersebut harus tidak menyulitkan orang untuk membawanya kemana-mana dan mudah diangkut. Yang keempat itu mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya. Artinya dalam transaksi pembayaran itu uang itu bisa dibagi-bagi tanpa merubah nominalnya ya. Misalnya uang 100.000 misalnya bisa kita gunakan pembayaran untuk pembelian barang misalnya 50.000 misalnya. Atau nanti ada kembaliannya 50.000 misalnya tanpa mengurangi nilainya 100.000 ya. Yang kedua, yang berikutnya itu tidak mudah rusak. Tentu saja ini sangat penting ya, bahwa uang itu memang diciptakan tidak gampang rusak. Mau kena air, mau kena hujan, mau dipanaskan, mau dibekukan, itu tidak mudah rusak. Yang ketiga ada kontinuitas, artinya benda tersebut itu nilainya itu tidak berubah untuk jangka waktu yang panjang. Next, apa saja sih fungsi uang? Fungsi uang itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang itu bisa dijadikan sebagai alat tukar menukar. Artinya kita bisa membeli barang misalnya, itu dengan uang misalnya. Yang kedua itu sebagai alat satuan hitung misalnya. Nah misalnya harga bajunya 50.000, berarti kita itu bisa menghitung jumlah uang untuk membayar baju tersebut dengan uang sebesar 50.000 misalnya. Yang kedua itu fungsi turunan uang, ini dibagi tiga. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan, yang ketiga sebagai alat pemindah kekayaan. Yang pertama sebagai alat pembayaran, bahwa uang itu bisa digunakan untuk membayar transaksi kita. Yang kedua itu sebagai alat penyimpan kekayaan, berarti dengan uang kita bisa menjadikan tabungan kita. Misalnya kita punya uang lebih, misalnya kita belikan emas, misalnya kita belikan benda, misalnya itu sebagai alat penyimpan kekayaan. Yang ketiga itu alat pemindah kekayaan, misalnya kita punya harta misalnya di desa misalnya, karena kita bekerjanya di kota, kemudian harta kita di desa itu kita jual, kemudian uangnya bisa kita gunakan untuk membeli properti, membeli benda itu di kota misalnya, berarti uang itu bisa berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan.
Apa sih jenis uang? Uang itu bisa kita dibagi dua, ada yang disebut uang kartal dan uang girar. Uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas itu uang yang terbuat dari kertas yang nominalnya kalau di negara kita itu ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, dan 100.000 ya. Dan ada uang logam, artinya uang logam ini uang yang dibuat dari logam. Contohnya kalau di negara kita yang berlaku itu uang 100, 200, 500, dan 1.000. Ada juga yang disebut sebagai uang giral. Nah, misalnya cek. Cek ini bisa dikatakan cek ini apabila bank itu mendapatkan perintah dari pemilik cek itu untuk mencairkan sejumlah dana, misalnya kepada nama orang yang tertera pada cek, ya. Kemudian ada yang namanya disebut sebagai kartu kredit. Kartu kredit ini artinya seseorang itu punya tunggakan pembayaran yang dilakukan pada perbankan yang dananya bisa kita pakai kapan saja. Yang kemudian pembayarannya itu bisa kita lakukan misalnya dalam jatuh temponya ke bulan depan misalnya. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.